Rema hari ini, Yeremia 31 ayat 4. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Disayang, kata itu diteriakkan Kesia pada ayahnya di suatu pagi. Ayahnya yang sedang bersiap-siap ke kantor tidak tahu apa yang dimaksud Kesia. Gadis mungil berusia 5 tahun itu lalu menepuk baju yang dikenakannya. Di bagian depan baju itu tertulis kata disayang. Ayah Kesia pun memeluknya dengan hangat, dan anak itu tersenyum bahagia. Kamu memang disayang. Senyum Kesia makin lebar, dan sambil melompat, ia pergi sambil terus mengulang kata itu. Aku disayang, aku disayang. Bagi ayah Kesia, momen sederhana tadi terasa begitu sempurna. Dalam interaksi spontan dan indah, ayahnya melihat wajah putri kecilnya yang berseri-seri karena mengalami rasanya menerima kasih yang tak bersyarat. Sukacita sangat jelas terlihat. Kesia tahu bahwa tulisan di bajunya benar-benar sesuai dengan perasaan ayahnya kepadanya. Terkadang, kita lupa bahwa Allah Bapa sungguh-sungguh mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Ketika kita mengalami kesusahan dan pencobaan yang berat, kita mulai meragukan kasih Allah kepada kita. Nabi Yeremia mengingatkan kita dalam Yeremia pasal 31 ayat 3-4 bahwa Bapa mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah pun akan memulihkan keadaan kita setelah mengalami masa kesusahan yang besar. Dia akan mengubah ratap tangis menjadi tari-tarian sukaria, dan kita akan dibangun kembali dengan lebih besar dan lebih cepat dari sedia kala. Saat ini memang keadaan masih kacau dan belum sepenuhnya pulih. Masih banyak hal yang perlu kita benahi akibat pandemi yang melanda dunia. Namun, janganlah takut dan cemas. Bapa yang mengasihi kita akan terus menuntun dan memberkati kita, sehingga kita tidak akan tinggal terpuruk oleh sapuan badai, melainkan akan semakin maju dan semakin besar dengan percepatan yang dari Tuhan, sehingga pelangi kemuliaannya akan tampak nyata atas hidup kita. Seberapa besar dampak yang diakibatkan pandemi saat ini pada kehidupan Anda? Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi masa-masa kesusahan? Bagaimana Anda akan menyiapkan diri Anda untuk menerima hal-hal yang lebih besar dan lebih cepat dari Tuhan setelah masa kesusahan ini berlalu? Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur punya Bapa yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan tak terbatas. Kesusahan apapun yang sedang kami alami saat ini, kami akan tetap bersuka cita dalam Engkau, sebab kami tahu bahwa Engkau akan segera memulihkan keadaan kami, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hal-hal yang lebih besar dan lebih cepat akan Tuhan kerjakan setelah masa kesusahan besar.